Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dengan kasih karunia-Nya, kita dapat dipertemukan dengan satu topik yang mungkin jarang kita dengar ataupun diperkatakan di antara kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Terutamanya yang berkaitan dengan pemeliharaan bumi dan ciptaannya yang lain. Pemimpin sebagai penjaga pintu gerbang. Ini satu yang akan saya kaitkan dengan satu topik yang dekat di hati saya secara pribadi sebagai pengikut Kristus, yaitu pemeliharaan bumi dan ciptaan Tuhan yang lain. Terima kasih kepada Pastor Randy yang menghubungi saya untuk berkongsikan kepada kita semua tentang hal kepimpinan, dan saya terus mengambil kesempatan dan meminta kebenaran dari dia untuk saya kongsikan berkenaan topik kepimpinan dan pemulihan bumi dan ciptaannya yang lain ini. Maka terhasillah topik ini yang dipanggil pemimpin sebagai penjaga pintu gerbang. Mulanya saya terdorong untuk mendalami panggilan memelihara ciptaannya apabila melihat keadaan ketidakadilan dari segi pembagian sumber alam ciptaan Tuhan ini dan melihat ramai kanak-kanak yang mati kelaparan akibat bencana alam, mendorong saya untuk melihat apakah Alkitab juga memanggil saya sebagai seorang pengikutnya ataupun pemimpin untuk ambil kisah tentang bumi dan segala ciptaannya yang lain. Selain daripada pengetahuan tentang memberitakan Injil keselamatan kepada manusia di bumi ini, saya mula mencari buku-buku Kristen yang berkaitan tentang pemeliharaan ciptaan dan dalam masa yang sama menekankan Injil tentang berita baik ini. Dan puji Tuhan, di dalam pencarian saya, banyak buku yang berkaitan terutamanya dalam bahasa Inggris, dan saya juga telah menyertai beberapa seminar maupun bengkel tentang pemeliharaan ciptaan Tuhan ini serta mengikuti perkembangan beberapa badan organisasi Kristen yang di luar negara tentang memelihara ciptaannya dan Injil. Sehingga lahirlah satu pergerakan yang dipanggil KGM ataupun dalam bahasa Inggrisnya Keep Green Movement. Satu pergerakan yang saya telah bentuk pada tahun 2007 untuk menyahut panggilan ini. Dan oleh kerana ia satu pergerakan, kebanyakan yang menyertai ialah dari kalangan yang percaya dan mahu menyahut panggilan pemeliharaan ciptaan Tuhan ini. Dan dari sinilah KGM, Keep Green Movement, terus bergerak membawa mesej ini terutamanya melalui media sosial yang sedia ada. Jadi harapan saya pada satu hari kelak kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sama-sama membaca dan mendengar apa yang saya kongsikan melalui renungan ini akan menyahut cabaran untuk sama-sama terlibat dalam panggilan ini. Terutama bagi kita yang juga dipanggil pemimpin di masyarakat, di gereja maupun dalam keluarga kita, dalam komuniti yang kita ada, supaya kita dapat melihara untuk generasi yang akan datang bumi dan segala isinya ini. Apa yang kita lakukan hari ini akan meninggalkan kesan kepada generasi yang seterusnya. Jadi doa saya adalah agar kita melihat Sang Pencipta ini lebih nyata lagi dalam hidup kita dan besar karya perbuatan tangannya setelah kita sama-sama memelihara bumi dan segala isinya ini di dalam kehidupan seharian kita. Dan saya percaya semakin kita hidup saling bergantung dan harmoni dengan ciptaannya yang lain ini, kita akan dibawa lebih dekat lagi kepada empunya ciptaan ini, yaitu Tuhan yang sendiri menciptakannya. Jadi saya akhiri dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada kalian yang ingin mendengar tentang hal dan topik ini yang ingin saya bawa, yaitu pemimpin
sebagai seorang penjaga pintu gerbang yang pertama. Dan saya pasti, walaupun topik ini yang melibatkan pemeliharaan bumi dan ciptaan Tuhan yang lain kurang popular di kalangan orang yang percaya dewasa ini, tapi saya percaya ini ada satu permulaan untuk kita menjadi seorang pemimpin, untuk menjaga apa yang kita ada, seperti penjaga pintu gerbang. Kalau dilihat dari segi topik pemimpin sebagai penjaga pintu gerbang. Penjaga pintu gerbang. Dan saya terus menyentuh tentang hal penjaga pintu gerbang ini. Saya tidak akan lebih mendalam kepada soal kepimpinan seorang pemimpin. Tapi saya terus melihat kepada seorang individu yang dipanggil penjaga pintu gerbang ini. Dan pemimpin ini, ataupun peranan pemimpin ini ialah sebagai penjaga pintu gerbang. Karena semua kita adalah pemimpin yang memimpin keluarga, community, dan individu kepada Kristus. Mari saya membawa kita untuk membaca di dalam Nehemia bab 7 ayat 1 hingga yang ketiga. Nehemia bab 7 ayat 1 hingga 3. Saya akan membaca dalam terjemahan Alkitab Bersih Borneo. Setelah tembok dibina semula dan pintu-pintunya kupasang, ditetapkanlah tugas para penjaga pintu gerbang, para penyanyi dan Bani Lewi. Aku menugaskan Hanani, saudaraku, untuk mengawasi Yerusalem bersama-sama Hanaya, Panglima Puri. Hanani seorang takut kepada Allah yang boleh dipercayai, melebihi ramai orang lain. Kataku kepada mereka, jangan dibuka pintu-pintu gerbang Yerusalem sebelum matahari panas. Dan sewaktu para pengawal pintu-pintu itu sedang bertugas, arahkan mereka menutup dan memalang ke semua pintu. Tempatkanlah para penjaga daripada kalangan penduduk Yerusalem di tempat penjagaan masing-masing dan di depan rumah masing-masing. Saya membawa kita untuk melihat akan cerita daripada buku Nehemia ini. Kerana yang mudah untuk kita gambarkan betapa pentingnya tugas sebagai penjaga pintu gerbang ini. Setelah pembinaan tembok Jerusalem yang di dalam reruntuhan sebelum ini, Nehemia mengarahkan supaya setiap pintu gerbang harus ada penjaganya. Dan dari kalangan penduduk Yerusalem itu sendiri. Orang tempatan sendiri. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Tawarikh bab 26. Dan melihat siapa pribadi mereka yang dipanggil penjaga pintu gerbang ini. Yang pertama, mereka adalah kesatria. 1 Tawarikh bab 26 ayat yang ke-6. Yang kedua, mereka seorang yang sangat berwibawa. Ayat yang ke-7, bab yang sama. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang gagah perkasa. Dan itu adalah karakteristik seorang penjaga pintu gerbang yang dinyatakan di dalam 1 Tawarikh bab yang ke-26. Dan kita boleh membaca keseluruhan ayat yang ke bab 26 ini, 1 Tawarikh bab 26 ini, tentang penjaga pintu gerbang yang diamanahkan untuk menjaga bait Allah. Jadi pada dasarnya peranan penjaga pintu gerbang ini sama pentingnya dengan mereka yang melayani di dalam bait Tuhan ini. 1 Tawarikh bab 26 ayat 12. Rombongan penjaga pintu gerbang dibahagikan menurut para ketuanya itu bertugas melayani bait Tuhan sama seperti para saudara mereka. Jadi kita tidak boleh mengatakan si penjaga pintu gerbang kurang peranannya di dalam memastikan keadaan bait Allah dalam keadaan yang sempurna adanya. Dan mereka melayani sama seperti mereka melayani seperti mereka-mereka yang lain yang melayani dalam bait Tuhan. Jadi pintu-pintu gerbang ini harus ada penjaganya. So, mari saya bawa kita untuk melihat pintu-pintu gerbang yang harus kita jaga. Saya membawa dalam konteks kita pada hari ini.
Pintu gerbang kehidupan pribadi kita yang pertama. Pintu gerbang keluarga kita kedua. Pintu gerbang gereja kita ketiga. Keempat, pintu gerbang komuniti yang kita ada. Pintu gerbang kampung-kampung kita. Yang kelima, pintu gerbang persekitaran kita. Yang keenam, dan banyak lagi kalau kita mau menyatakan betapa perlunya ada penjaga pintu-pintu gerbang ini. Dan dalam konteks kita sebagai seorang percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh melihat banyak pintu-pintu gerbang yang harus ada penjaganya siang dan malam, di mana ia dijaga daripada mana-mana anasir negatif dan yang memudaratkan jika dibenarkan masuk. So, peranan pintu sangat penting untuk kita menentukan apa yang akan keluar dan masuk, dan yang pastinya ada akibatnya, baik secara negatif maupun positif. Apa-apa yang melalui pintu ini juga tidak dijaga ataupun tiada seorang penjaga pintu gerbang yang seperti karakteristik yang saya nyatakan tadi, nescaya akan meninggalkan akibat baik dari segi rohani, mental, dan fizikal. Fokus kepada penjagaan dan pemulihan bumi dan ciptaannya yang lain. Jadi untuk tujuan topik ini, saya fokus kepada penjagaan pintu gerbang bumi dan ciptaannya yang lain. Jadi kalau kita melihat, saya mulakan dengan perbincangan pemimpin sebagai penjaga pintu gerbang dan fokus kita terarah kepada bumi dan ciptaan yang lain. Saya sebagai seorang orang asal di Sarawak dari suku kaum Lun Bawang, alam sekitar hutan-hutan di kampung adalah sangat dekat kepada saya. Boleh dikatakan hutan seperti supermarket saya. Hutan seperti di mana bila saya perlukan makanan yang saya perlukan, binatang yang perlu saya buru, ikan yang perlu saya tangkap untuk makanan saya just masuk dalam hutan untuk mendapatkannya. Ya, seperti supermarket, dan yang bukan seperti supermarket yang free of charge. Jadi ia sangat penting kepada saya sebagai orang asal. Dan ia merupakan seperti identiti saya sendiri. Hutan yang saya miliki, yang kita miliki di kebun-kebun kita, di kampung-kampung kita. Dari situ sebab saya membuat cipta topik ini, penjaga pintu gerbang, dan fokus kepada untuk menjaga bumi dan ciptaannya yang lain. Dan saya percaya kalian semua yang ada di sini berada dan merupakan orang asal yang di Sabah, Sarawak maupun di Semenanjung. Dan kita juga dekat kepada alam semula jadi dan hutan-hutan yang ada di kampung-kampung kita. Dan harus ada seorang penjaga, pemimpin yang akan menjaga pintu gerbang bumi dan ciptaan yang lain ini. Mari saya mulakan dengan satu petikan firman Tuhan yang kita tahu dan very senang untuk kita hafal oleh ramai orang daripada Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Tapi saya akan membaca daripada terjemahan Alkitab versi Borneo. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Terjemahan Alkitab versi Borneo. Lihat baris pertama ayat tersebut. Allah begitu mengasihi dunia. God so loved the world. Dia mulakan dengan perkataan tersebut. Sebelum dia mulakan perkataan yang seterusnya, yang menganugerahkan anaknya yang tunggal. Lepas itu ada lagi, supaya setiap orang percaya kepadanya. Ada lagi, tidak binasa melainkan mendapat. Ada lagi, hidup yang kekal. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum anak dianugerahkan, sebelum percaya kepadanya, sebelum menerimanya, sebelum mendapat hidup yang kekal, dia mulakan dengan perkataan, Allah begitu mengasihi dunia.
Saya ambil petikan baris ayat tersebut. Dunia ataupun di dalam perkataan Yunaninya kosmos yang bermaksud bumi ini dan segala isinya, termasuk kita dan ciptaan Tuhan yang lain. Kasih Allah kepada kosmos, bumi dan segala isinya. Bermakna kasih Allah itu bukan hanya kepada manusia yang diciptanya menurut gambarannya sendiri, tapi bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kepada isinya, segala isinya, berarti kepada ciptaannya yang lain juga. Jadi kasih Allah itu kepada bumi, tanah, sungai, laut, gunung, ganang, lembah, dan segala isinya. Flora dan fauna, tumbuhan dan haiwan. Termasuklah kita yang sangat istimewa diciptakan menurut gambaran Allah sendiri. Jadi kalau kasih Allah itu pertama kali jatuh kepada bumi dan segala isinya terlebih dahulu, makanya kita juga tidak terkecuali harus punya kasih yang sama seperti Dia yang menciptakan semua ini. Dan memandang ianya sangat baik. Kejadian bab 1 sewaktu penciptaan. 7 kali dia mengatakan, aku melihat segalanya sangat baik, sangat sempurna setelah setiap ciptaan, berlakunya setiap ciptaan. Jadi untuk pergi lebih jauh dalam topik ini, saya menggunakan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan pertama ialah, kenapa kita harus menjaga pintu gerbang bumi dan ciptaan yang lain ini? Seperti saya katakan tadi, kita daripada orang dan suku orang asal. Apapun suku kamu adalah orang asal yang dekat kepada alam semula jadi. Kita tinggal di kampung-kampung, dekat kepada ciptaan yang lain. Jadi kita punya peranan sebagai seorang pemimpin yang benar-benar secara semula jadi yang Tuhan letakkan, amanahkan untuk menjaga bumi dan ciptaannya yang lain ini. Sangat menarik. Jadi pertanyaan yang pertama ialah kenapa kita harus menjaga pintu gerbang bumi dan ciptaan yang lain ini? Kenapa? Sebentar tadi saya mulakan dengan penyataan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Kasih Allah kepada dunia ini ataupun kosmos ini. Kasih Allah kepada kosmos. Dan masih lagi hal tentang kasih ini. Kasih Allah ini. Sehingga ada dikatakan hukum yang terutama ataupun yang paling penting yang harus kita patuhi dan lakukan sepanjang hidup kita yang dipanggil pengikut Kristus ini. So, jawaban yang pertama untuk menjawab pertanyaan ini tersebut ialah kenapa kita menjadi penjaga bumi dan ciptaan yang lain. Saya mulakan dengan yang ini. Hukum yang paling utama. Kasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Saya ambil satu petikan Injil Matius 22 ayat 37 hingga 39. Apabila mereka bertanyakan kepada Yesus, apakah hukum yang paling utama? Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, dengar ni baik-baik, ayat 39. Dan hukum yang kedua sama dengan yang pertama itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bermakna mengasihi Tuhan sama seperti hukum kedua, tetapi ianya sama mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, engkau sebenarnya tidak mengasihi Tuhanmu. Itu maksudnya. Takkan kita mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, saya sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang kamu lakukan kepada sesamamu manusia, tidak seperti penyataan kasihmu kepada Tuhan. Ya sama seperti satu penyataan yang hipokrit, tipu. Dan kedua-duanya sama penting dan selari. Kalau aku mengasihi Tuhanku, aku mengasihi samaku manusia. Dan tidak boleh juga hanya menjurus kepada mengasihi manusia, tetapi tidak mengasihi Tuhanku. Itu tidak menggambarkan kamu sebagai seorang pengikut Kristus. Ini yang pertama yang ingin saya bawakan di sini. Kenapa kita memeliharakan bumi dan ciptaan Tuhan ini?
Jadi petikan daripada Matius 22 ini tidak asing kepada kita. Ia adalah hukum yang terutama yang Tuhan Yesus nyatakan kepada seorang daripada orang Farisi itu, yaitu seorang ahli Taurat ini. Di dalam kitab Ulangan juga menekankan tentang kasih kepada Allah, Ulangan 6 dan 5, bab 6 ayat 5. Kepada Allah ini begitu juga dalam Injil Markus 12 ayat 30 dan Lukas 10 ayat 7. Dilihat seakan-akan ada dua hukum yang terutama yang saya nyatakan tadi. Tetapi mengasihi Allah dan sesama manusia. Tetapi dalam Injil Matius, kedua hukum ini membuat satu hukum yang seimbang ataupun sama pentingnya. Sebelum ini saya melihat hukum terutama ini daripada dua sudut saja, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Berarti dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanku daripada Matius tadi. Menyatakan dengan segenap kekuatanku. Dan aku mengasihi Tuhanku dan sesamaku manusia. Mengasihi dalam arti kata yang lain punya hubungan yang intim kepada Tuhan terlebih dahulu dan ianya mengalir kepada mengasihi sesama kita manusia. Saya boleh katakan hubungan aku dengan Allahku ialah hubungan yang menegak, vertikal, dan hubunganku sesamaku manusia ialah yaitu secara horizontal. Berarti apa yang ku lakukan terhadap sesamaku manusia adalah refleksi hubunganku dengan Tuhan Allahku. Jadi, daripada itu, aku secara pribadi mulai sedar setiap yang kulakukan secara langsung dan tidak langsung kata sesama manusia akan ada akibat ataupun hasilnya. Baik buah yang baik maupun yang buruk. Buah yang menunjukkan kesehatan ialah hubungan dengan Tuhanku. Dan bagaimana kaitannya dengan segala ciptaannya ini pula? Melihat kepada Kejadian bab 2 ayat 15, mulai timbul kesedaran bahwa apapun yang kulakukan ke atas bumi dan segala ciptaannya akan meninggalkan pesan kepada sesamaku manusia. Sekali lagi saya ingin nyatakan berlatar belakangkan diri ini dari suku kaum Lun Bawang, orang pribumi, orang asal Sarawak, yang mana hutan adalah pasaraya. Maka saya dapat kaitkan dengan mudah bagaimana saya yang dicipta menurut gambaran Allah sendiri, Kejadian bab 1 ayat 7, dapat menyumbang kepada hubungan yang baik maupun tidak kepada sesamaku manusia, melalui bagaimana hidup ini memperlakukan ciptaannya yang lain selain manusia ini. Bagaimana kita memperlakukan bumi dan ciptaan lain Tuhan, ini mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan si pencipta itu sendiri. Dan selalunya kita diingatkan di dalam banyak siri khotbah hari Ahad yang kita dengar adalah tentang menjaga hubungan dengan Tuhan Allahku, dan jarang sekali di dalam 50 ataupun 52 hari Ahad yang kita ada setahun membicarakan tentang hubungan antara sesama manusia. Apatah lagi kaitannya dengan bumi dan segala isinya yang mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan Allah kita sendiri. Jadi itulah sebabnya saya sangat teruja untuk mendalami tentang topik ini, dan dengan keadaan isu-isu bumi dan alam semula jadi sekarang ini, bertepatanlah kita harus sama-sama fikirkan tentang hal ini dan bertindak dengan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita untuk melaksanakannya, bukan mengeksploitasikan dan menyalahgunakan kuasa yang diberikan ke atas kita terhadap ciptaan yang lain. Kejadian bab 1 ayat yang ke-28. Jadi bila saya melihat pemimpin sebagai penjaga pintu gerbang, kita diamanahkan untuk menjaga pintu gerbang bumi dan ciptaan yang lain ini. Dan paling dekat kepada kita seperti yang saya nyatakan tadi sebagai anak orang asal, anak sulung di Malaysia ini. Kita dekat kepada sumber alam, kita dekat kepada hutan-hutan yang kita ada di sekeliling kita. Jadi selayaknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berperanan sebagai penjaga pintu gerbang bumi dan ciptaannya yang lain. Jawapan yang kedua untuk pertanyaan kenapa kita harus menjadi penjaga pintu gerbang bumi dan ciptaan yang lain ialah daripada Kejadian bab 2 ayat 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, saya terfikir apabila saya temukan firman Tuhan ini, Kejadian bab 2 ayat 15. Sebelum kejatuhan manusia, Kejadian bab 3, dan saya katakan, ini adalah amanat yang pertama Allah berikan kepada manusia yang pertama di Taman Eden sebelum kejatuhan mereka dalam dosa. Yaitu mengusahakan dan memelihara taman ini. Yang berarti menjadikan satu model kepada penjagaan dan pemeliharaan bumi dan alam semula jadi ini. Kejadian bab 2 ayat 15. Jadi ada dua terjemahan yang ingin saya nyatakan di sini mengenai ayat di atas. Pertama, terjemahan yang berdasarkan konteks pertanian. Amanat yang diberikan kepada Adam apabila diletakkan di dalam Taman Eden ialah mengusahakan dan memelihara ini diterjemahkan sebagai kerjakan Taman Eden ini dan dalam masa yang sama memelihara agar kesenambungan kesuburannya kekal tanah dan tanaman-tanaman mereka. Dan sebagai manusia yang pertama yang diamanahkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden ini, menjadi kewajiban Adam untuk memastikan ianya kelangsungan hidup taman ini. Baik di dalam mengeluarkan hasil maupun mengekalkan kesuburan tanah maupun kehidupan yang ada. Kedua, satu terjemahan yang sangat popular yang selalu digunakan pakai oleh para pandangan ekoteologi, mereka yang terlibat di dalam pemeliharaan dan pemulihan bumi dan ciptaan yang lain secara teologi, berpandangan manusia yang pertama ditempatkan di Taman Eden adalah untuk melayani ciptaan-ciptaannya yang lain. Menurut pandangan ini, Kejadian 2 ayat 15 seharusnya dibaca seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk melayani dan melindungi taman itu. Boleh saya gunakan dalam konteks topik kita, menempatkan mereka dalam Taman Eden itu untuk menjadi penjaga pintu gerbang kepada bumi dan ciptaannya yang lain. Melayani dan melindungi bumi dan ciptaannya yang lain. Wow, sangat menarik. Dua jawaban yang saya berikan. Tapi jika dilihat tujuan asal kenapa Tuhan Allah meletakkan Adam di Taman Eden, sudah pasti yang melibatkan konteks pertanian. Yang seperti saya katakan tadi, yang kita dekat kepada hutan, rimba, tumbuh-tumbuhan, sumber alam, untuk mengusahakannya, untuk menghasilkan pertanian di dalam masa yang sama, memelihara kelangsungan kesuburan tanah dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi persoalannya, terjemahan dalam konteks manakah yang harus digunakan pakai supaya kita tidak lari daripada tujuan utama Tuhan Allah meletakkan Adam di Taman Eden? Dan adakah ini satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita seperti yang diberikan kepada Taman Eden? Dan saya boleh katakan kita guna pakai kedua terjemahan yang saya nyatakan tadi sebagai seorang penjaga pintu gerbang. Jadi cukup untuk pertemuan pertama kita kali ini. Saya akan kongsikan kepada kita daripada pertanyaan kenapa kita harus menjadi penjaga pintu gerbang bumi dan ciptaan yang lain. Daripada dua jawapan tersebut, yang pertama tentang kasih yang terutama dan yang kedua yang tentang amanat yang pertama, dapatkah kalian perhatikan diri anda sebagai seorang pemimpin yang diamanahkan untuk menjadi penjaga pintu gerbang kepada bumi dan ciptaannya yang lain ini pada saat ini. Tindakanmu hari ini akan memastikan kelangsungan hidup generasi kita seterusnya. Memelihara dan menjaga bumi dan ciptaan yang lain ini adalah sama artinya mematuhi hukum yang terutama
mencintai Sang Pencipta dan juga sesama kita manusia dan kepada ciptaannya yang lain. Jadi saya akan berhenti di sini. Dan di pertemuan yang kedua nanti, saya akan berbicara tentang satu lagi pertanyaan, yaitu bagaimana kita sebagai seorang pemimpin menjaga dan memelihara pintu gerbang bumi dan ciptaan yang lain ini. Sampai ketemu di pertemuan seterusnya nanti. Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.